Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, apa sudut istimewa itu? Sudut istimewa adalah sebuah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang bisa ditentukan berapa nilainya tanpa menggunakan kalkulator ataupun tabel trigonometri. Nah, coba perhatikan tabel ini. Di sini ada tabel nilai perbandingan nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Masing-masing sudut memiliki nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen yang berbeda-beda. Di sini disajikan ada sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, 270 derajat, 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Berarti sudut-sudut istimewa ini terdapat pada sebuah lingkaran. Nah, seperti ini. Masih ingat ya bahwa satu putaran jumlahnya kan 360 derajat. Nah, dari 0 derajat sampai 360 derajat ini ternyata ada yang dinamakan sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa di kuadran 1 ini ada 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian untuk kuadran 2 ada besar sudut 120 derajat, ini ya. Kemudian ada 135 derajat, ya, besarnya seperti ini. Kemudian ada 150 derajat, ya, besarnya seperti ini. Kemudian ada sudut 180 derajat, seperti ini besarnya. Kemudian di kuadran 3 ada 210 derajat, besar sudutnya sebesar ini. Kemudian ada besar sudut 225 derajat, besarnya sebesar ini. Kemudian ada besar sudut 240 derajat, berarti besarnya sebesar ini sudutnya. Kemudian 270 derajat, 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Nah, besar-besar sudut ini memiliki nilai perbandingan yang bisa ditentukan tanpa menggunakan kalkulator. Nah, bagaimana kalau misalnya besar sudut 15 derajat ya? Kemudian ada 75 derajat, kemudian ada 100 derajat ya, atau sudut-sudut yang di luar sudut-sudut istimewa, berarti nilai perbandingan trigonometrinya tidak dapat langsung bisa ditentukan nilainya berapa. Berarti nanti hanya bisa ditentukan menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri. Nah, sedangkan untuk sudut-sudut istimewa ini dia memiliki nilai tersendiri yang bisa ditentukan tanpa menggunakan kalkulator ataupun tabel trigonometri. Jadi di sini kita harus mengenali mana saja besar sudut istimewa. Nah, berarti hafalkan ya, harus paham. Sudut-sudut istimewa di kuadran 1 ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk di kuadran 2 ini kelipatannya. Besar sudutnya masih sama dengan kuadran 1 ya. Dari 0 ke 30 kan ini 30 selisihnya ya. Kemudian dari 30 ke 45 kan selisihnya 15. Kemudian dari 45 ke 60 selisihnya 15. Kemudian dari 60 ke 90 selisihnya 30 ya. Jadi dari 0, 30, 15, 15, 30. Nah, untuk di kuadran 2 juga sama ya, dari 90 ini pembatas kuadran ya. Nah, berarti setelah pembatas kuadran besarnya adalah 30 derajat. Berarti kan 90 tambah 30 120, kemudian ditambah 15 135 derajat, kemudian ditambah lagi 15 jadi 150 tambah lagi 30 ya. Jadi polanya adalah 30 15 15 30. 30 15 15 30. Kemudian untuk kuadran 3 juga sama. Dari pembatas kuadran, tentu saja untuk di pembatas kuadran 2 dan 3 ini 180 derajat. Berarti 180
tambah 30, tambah 15, tambah 15, tambah 30. Untuk kuadran 4 juga sama. Dari pembatas kuadran 270 berarti ditambah 30, tambah 15, tambah 15, tambah 30. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita pahami polanya 30, 15, 15, 30, berarti kita bisa hafalkan mana saja yang termasuk sudut istimewa. Kita coba pikirkan ya. Berarti mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kemudian dari batas kuadran 90 derajat berarti tambah 30 ya. Jadi 120 derajat. Kemudian ditambah 15 berarti 135. Ditambah lagi 15 berarti 150 dan 180. Kemudian dilanjutkan dari pembatas kuadran 180 berarti ditambah 30, 15, 15, 30 ya. Berarti 180 ditambah 30, 210. Kemudian tambah 15, 225. Kemudian ditambah 15 lagi, 240. Kemudian ditambah 30, 270. 270 adalah pembatas kuadran ya. Berarti mengikuti pola lagi, tambah 30, 15, 15, 30 ya. Berarti 300 tambah 15, 315, tambah 15, 330, kemudian tambah 30, 360. Nah, itulah macam-macam sudut istimewa. Nanti setiap sudut istimewa tersebut memiliki masing-masing nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen yang harus kita pahami dan kita hafalkan. Salah satu penerapannya adalah pada soal berikut ini. Nah, soal ini adalah soal yang dibahas pada video sebelumnya, yaitu pada video trigonometri part 3 membahas tentang soal sudut elevasi pada model masalah tiang bendera. Nah, perhatikan lagi soalnya yang sebelumnya telah kita bahas. Nah, di sini diperoleh tinggi benderanya masih dalam bentuk perbandingan trigonometri. Kita menggunakan tangan di sini. Nah, tinggi tiang bendera sebenarnya ini bisa kita dapatkan apabila kita sudah mengetahui berapa nilai tangen 30 derajat dan 60 derajat pada soal ini ya. 30 derajat dan 60 derajat ini kebetulan memang merupakan sudut istimewa ya. 30 derajat dan 60 derajat. Nah, jadi di video kali ini kita akan menyelidiki nilai-nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen untuk sudut-sudut istimewa. Seperti kita ketahui bahwa sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360 derajat ada sebanyak ini ya. Berarti ada 20 buah. Berarti untuk 4 kuadran ini, karena satu kuadrannya ini ada 5 sudut istimewa. Nah, untuk perbandingan trigonometrinya sendiri, itu kan ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Berarti 20 dikali 6 buah perbandingan trigonometri. Berarti ada 120 nilai yang harus kita hafalkan. Nah, tentu saja tidak mungkin kita bisa menghafalkan nilai-nilai trigonometri sebanyak ini kan? Nah, maka di video kali ini kita hanya akan membahas untuk nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa pada kuadran 1 terlebih dahulu. Kita akan menyelidiki nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, nanti bagaimana untuk nilai perbandingan trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4? Nah, nanti ada pembahasan yang namanya pembahasan trigonometri sudut berelasi atau relasi sudut. Nah, dengan kita menghafalkan ya atau memahami nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa pada kuadran 1, kita bisa mencari nilai-nilai perbandingan trigonometri di kuadran 2, 3 maupun 4 dengan kita relasikan, kita hubungkan dengan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa pada kuadran 1. Misalkan, di sini kita tahu bahwa untuk kuadran 1 pembatas kuadrannya kan ada 0 derajat dan 90 derajat.
dari batas 0 derajat dengan 30 derajat, besarnya 30 derajat. Nah, berarti nanti untuk besar sudut 120 derajat bisa menggunakan pola ini, ya. Berarti 90 derajat kemudian ditambah 30 derajat. Nah, sehingga nanti akan dikaitkan dengan besar 30 derajat di kuadran 2 apabila sisi awalnya ini pada 90 derajat dan besar sudut 30 derajat apabila sisi awalnya 0 derajat. Begitupun dengan misalnya sudut 210 derajat. Nah, kalau misalnya kita lihat pada kuadran 1, sisi awalnya 0 derajat, kemudian diambil sudut 30 derajat. Di sini 210 derajat ini berarti patokannya ini ya. Sisi awalnya adalah pembatas kuadran 180 derajat, maka kita ambil di sini besar 30 derajat, jadilah 210 derajat. Nah, nanti besar sudut 210 derajat ini kita kaitkan dengan besar sudut di kuadran 1 dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti untuk menghafalkan 120 nilai perbandingan trigonometri, kita cukup menghafalkan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa pada kuadran 1 saja, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Selanjutnya, untuk memudahkan memahami nilai perbandingan trigonometri, mari kita selidiki besar nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Tentu kalian tahu bahwa sudut 45 derajat ini bisa kita gambarkan sebagai berikut. Misalkan pada koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Besar sudut yang dibentuk dari perpotongan sumbu X dan sumbu Y, besarnya adalah 90 derajat kan, atau siku-siku. Sehingga dari sini kita bisa peroleh bahwa untuk sudut 45 derajat, tentu saja 90 derajat kita bagi 2 saja kan, berarti nanti menjadi 45 kan. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, apabila kita tarik garis tegak terhadap sumbu X, maka kita peroleh segitiga siku-siku. Di sini saya buat ada 3 buah segitiga siku-siku sebangun. Coba perhatikan, pada pemahaman sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa nilai perbandingan trigonometri itu tidak bergantung pada panjangnya garis ya, tetapi bergantung pada besar sudut. Nanti nilai perbandingan trigonometrinya ini akan sama nilainya, mau dia ukuran ruas garisnya itu panjang ataupun pendek. Kalau dia 45 derajat, ya maka nilai perbandingannya akan tetap sama untuk sudut yang sama. Perhatikan di sini untuk segitiga yang kecil, misalkan kita bandingkan sisi datar dengan sisi tegak. Nah, untuk sudut 45 derajat ini 1/1 ya, kemudian 2/2 ya. Kemudian untuk segitiga yang besar, sisi datarnya 3, sisi tegaknya 3, kan mengikuti bentuk ini ya, karena terbagi 2 sudut 90 derajatnya. Nah, kalau kita perhatikan berarti segitiga untuk sudut 45 derajat ini berarti segitiga siku-sikunya ini sama kaki. Kalau kita gambarkan misalnya ke sini, segitiganya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kalau misalnya di sini panjangnya 1, maka di sini 1. Kalau di sini 2, sini 2. 3. Nah, untuk sudut 45 derajat ini. Sudut 45 derajat ini tentu saja kan kita tahu ya, berarti di sini siku-siku 90 derajat, kemudian sudut di sini juga 45 derajat. Di sini berarti kita bisa mencari sisi miring kan menggunakan teorema Pythagoras, atau kalau misalnya kita hafal triple Pythagoras, kita sebenarnya bisa mempersingkat waktu. Tidak perlu menghitung menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi kalau di sini 1, di sini 1, maka di sini adalah akar 2 ya. Kalau pakai teorema Pythagoras berarti sisi miring sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, ini menjadi triple Pythagoras untuk sudut 45 derajat. Kalau misalnya kita ambil sudut pandang sudut 45 derajat ini, berarti kan di sini sebagai sisi depan, maka ini sisi miring. Dan tentu saja ini adalah
sisi samping. Ingat ya, triple Pythagoras untuk sudut 45 derajat ya. 1, 1, akar 2. Maka kita bisa tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sinus 45 derajat, kosinus 45 derajat, tangen 45 derajat, kosekan 45 derajat, sekan 45 derajat, dan kotangen 45 derajat. Untuk sin, ingat, sin demi berarti sisi depan per sisi miring, berarti 1 per akar 2. Nah, kalau kita menemukan pecahan berpenyebut bilangan irasional, maka kita harus rasionalkan dengan cara mengalikannya dengan sekawannya. Kemudian kita kalikan, maka menjadi akar 2 per akar 2 kali akar 2 berarti kan akar 2 kuadrat, atau saling habis kan akar dengan pangkatnya, maka menjadi 2. Akar 2 per 2 juga sama nilainya dengan setengah akar 2, karena sebenarnya di sini ada angka 1 ya, 1 akar 2. Jadi nilai sinus 45 derajat itu setengah akar 2. Nah, nilai perbandingan sisi depan per sisi miring untuk sudut 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Jadi harus kita hafalkan nih. Sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Nah, seperti itu. Sebenarnya tanpa menghafal pun kita kan bisa menggunakan segitiga siku-siku sama kaki ini dengan triple Pythagoras 1, 1, akar 2. Kemudian untuk nilai cos, ingat, cos sami sisi samping per sisi miring, berarti 1 per akar 2 juga. Maka kalau kita rasionalkan seperti ini, berarti cos 45 derajat nilainya sama ya dengan sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Kemudian untuk tangen, ingat, tan desa. Tangen itu sisi depan per sisi samping, berarti 1 per 1. Berarti untuk tangen 45 derajat ini 1 per 1 atau 1. Ingat ya, sin 45 derajat setengah akar 2. Cos 45 derajat setengah akar 2. Tangen 45 derajat nilainya adalah 1. Kemudian untuk kosekan 45 derajat, ingat bahwa kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Kalau sinus itu 1 per akar 2, maka untuk kosekan akar 2 per 1 atau akar 2. Kemudian untuk sekan 45 derajat, ingat bahwa sekan itu adalah kebalikan dari cos. Kosinus 45 derajat itu 1 per akar 2, maka sekan 45 derajat akar 2 per 1. Maka hasilnya adalah akar 2. Sin dengan cos nilainya sama, maka untuk kebalikannya kosek dengan sekan nilainya juga sama. Kemudian untuk kotangen, ingat bahwa kotangen adalah kebalikan dari tangen. Kalau tangen 45 derajat 1 per 1 sama dengan 1, maka kotangen 45 derajat juga adalah 1 juga, 1 per 1. Nah, di sini berarti kita harus hafalkan nilai-nilai perbandingannya. Sin 45 derajat setengah akar 2, cos 45 derajat setengah akar 2, tangen 45 derajat 1, kosekan 45 derajat akar 2, sekan 45 derajat akar 2, kotangen 45 derajat 1. Nah, seperti ini nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat menggunakan konsep segitiga siku-siku sama kaki dengan triple Pythagoras 1, 1, akar 2. Kemudian yang kedua, nilai perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, kalau tadi pada sudut 45 derajat kita gunakan segitiga siku-siku sama kaki. Namun pada sudut 30 dan 60 derajat kita menggunakan konsep segitiga sama sisi. Untuk segitiga sama sisi pasti kalian sudah tahu kan bahwa segitiga sama sisi ini memiliki sisi yang sama ya, panjangnya adalah sama. Untuk sudutnya sendiri, jumlah sudut pada sebuah segitiga itu kan harus berjumlah 180 derajat. Berarti kalau sisi-sisinya sama, ya tentu saja besar sudutnya juga terbagi 3 sama besar.
Berarti kalau terbagi 3 berarti 180 bagi 3. Berarti masing-masing sudut pada segitiga sama sisi ini adalah 60 derajat. Kalau misalnya kita mau peroleh 30 derajat, ya berarti kita tinggal ambil saja garis tegak lurus membagi dua sudut 60 derajat ini sama besar. Di mana saja ya, bisa di sini membagi duanya ataupun bisa di sini. Misal kita tarik garis tegak lurus di sini. Nah, kalau tegak lurus berarti kan di sini siku-siku ya, di sini juga siku-siku. Sudut ini yang tadinya 60 derajat kita bagi dua, berarti masing-masing sudutnya adalah 30 derajat. Di sini juga 30 derajat. Nah, segitiganya kan dibagi dua sama besar ya. Misal, karena di sini ada 30 dan 60 derajat, kita ambil sebelahnya aja nih, sebelah yang ini. Kita salin di sini ya. Nah, seperti ini ya. Di sini 60 derajat berarti ya. Di sini berarti 30 derajat. Nah, tadi pada segitiga sama sisi, kan sisi-sisinya besarnya sama ya. Untuk sisi sebelah sini, ini kan setengahnya dari sisi ini ya. Kalau misalnya kita ambil sisi ini panjangnya 1, berarti ini kan panjangnya 1. Maka kalau ini setengah bagian, berarti ini kan panjangnya 2 ya. Panjangnya 2. Ini juga berarti panjangnya kan 2. Kalau di segitiga sama sisi ya, ini 2, ini 2, ini 2. Gitu. Kalau misalnya kita ambil sebelah, kita ambil sudut 30 derajat dan 60 derajat, berarti kita peroleh ukuran segitiga 1 dan 2. Nah, kita bisa cari untuk sisi tegaknya menggunakan teorema Pythagoras, ataupun kalau misalnya kita sudah hafal triple Pythagoras, kita tidak perlu mencari menggunakan teorema Pythagoras. Ya, misalkan kita masih mau menggunakan teorema Pythagoras, maka untuk sisi tegak ini berarti sisi tegak adalah akar 2 kuadrat ya, atau 4 dikurangi 1 kuadrat ya, atau 1. Maka sisi tegaknya adalah akar 3. Oh, berarti kalau misalnya ada sebuah segitiga dengan sudut 30 dan 60 derajat, dia ukurannya adalah 2, 1, dan akar 3. Atau cukup diingat ya, triple Pythagoras. Oke, kalau sisi miringnya 2, di sini 1, maka ini sudah jelas ini akar 3. Nah, kalau dia sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, berarti untuk segitiga ini kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk dua sudut sekaligus ya. Sudut 30 derajat dan 60 derajat. Untuk sudut 30 derajat berarti sudut pandang yang kita gunakan adalah 30 derajat. Tetapi kalau misalnya kita mau menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 60 derajat, maka sudut pandang yang kita gunakan adalah sudut 60 derajat. Oke, untuk sudut 30 derajat, di sini berarti sisi depan kan? Berarti ini sisi miring, ini sisi samping. Nah, berarti untuk nilai sinus 30 derajat, kosinus 30 derajat, tangen 30 derajat, kosekan 30 derajat, sekan 30 derajat, dan kotangen 30 derajat. Ingat untuk sin demi sisi depan per sisi miring. Untuk sudut pandang 30 derajat, sisi depannya tentu saja yang ini ya. Sisi miringnya yang ini. Berarti 1/2 ya. Berarti sinus 30 derajat adalah 1/2. Nah, di sini kemudian kalian hafalkan nih. Sin 30 derajat itu nilainya adalah 1/2 ya, atau setengah. Sin 30 derajat adalah setengah. Oke, kemudian untuk cos, ingat cos sami, berarti sisi samping per sisi miring. Untuk sudut 30 derajat, sisi sampingnya kan ini, sisi miringnya ini, berarti akar 3/2. Nah, atau bisa kita tulis setengah akar 3, karena di sini sebenarnya ada angka 1 nih, jadi 1/2 kali akar 3. Ingat ya, cos 30 derajat setengah akar 3. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian untuk tangen 30 derajat, ingat tan desa, sisi depan per sisi samping. Untuk sudut pandang 30 derajat, berarti ini sisi depannya ya, 1. Berarti sisi sampingnya akar 3, berarti 1 per akar 3. Ingat kalau pecahan penyebutnya irasional, kita rasionalkan ya, kita kalikan dengan sekawannya.
akar 3 per akar 3, maka 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Nah, berarti akar 3 per 3 boleh kita tulis 1/3 akar 3. Oke, kemudian untuk kosekan 30 derajat, ingat kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin 30 derajat 1/2, maka untuk kosekan 30 derajat adalah 2/1 atau 2. Kemudian untuk sekan 30 derajat, ingat sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Kalau kosinus 30 derajat akar 3/2, maka untuk sekan 30 derajat adalah 2 per akar 3. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan sekawannya, maka menjadi 2/3 akar 3 ya. 2 kali akar 3, 2 akar 3, akar 3 kali akar 3, 3. Jadi sekan 30 derajat besarnya adalah 2/3 akar 3. Kemudian untuk kotangen 30 derajat, ingat bahwa kotangen itu kebalikan dari tangen. Kalau tangen 30 derajat 1 per akar 3, maka untuk kotangen 30 derajat adalah akar 3/1 atau akar 3. Nah, jadi di sini kalian perlu menghafalkan untuk mempercepat perhitungan perbandingan trigonometri. Ya, sin 30 derajat setengah, cos 30 derajat setengah akar 3, tangen 30 derajat 1/3 akar 3, kosekan 30 derajat 2, sekan 30 derajat 2/3 akar 3, kotangen 30 derajat akar 3. Nah, seperti itu. Untuk sudut 30 derajat menggunakan konsep segitiga sama sisi, sepotong aja. Kita ambil sudut pandang sudut 30 derajat. Nah, sedangkan untuk sudut 60 derajat kita masih menggunakan segitiga sama sisi yang kita bagi dua ini. Berarti di sini kita perlu lihat sudut pandang untuk sudut 60 derajat ya. Berarti untuk sudut pandang 60 derajat sisi depannya akar 3. Kemudian sisi miringnya tetap ya 2. Kemudian sisi sampingnya adalah 1. Ingat sin demi, berarti sisi depan per sisi miring. Bagi sudut 60 derajat sisi depannya kan akar 3 ya. Sisi miringnya 2, berarti sin 60 derajat sin demi. Depan per miring akar 3/2, atau bisa kita tulis 1/2 akar 3 atau setengah akar 3. Ingat ya, sin 60 derajat itu besarnya setengah akar 3. Kemudian untuk cos, ingat cos sami, berarti sisi samping per sisi miring. Bagi sudut 60 derajat, sisi sampingnya yang ini, sisi miringnya yang ini, berarti cos 60 derajat nilainya adalah 1/2. Cos 60 derajat adalah setengah. Cos 60 derajat adalah setengah. Kemudian untuk tangen 60 derajat, ingat tan desa. Tangen itu perbandingan sisi depan per sisi samping. Bagi sudut 60 derajat, sisi depannya ini akar 3, sisi sampingnya adalah 1, berarti akar 3/1. Berarti tangen 60 derajat adalah akar 3/1 atau akar 3. Ingat ya, tangen 60 derajat adalah akar 3. Tangen 60 derajat adalah akar 3, tangen 60 derajat adalah akar 3. Kemudian untuk kosek 60 derajat, ingat bahwa kosek adalah kebalikan dari sin ya. Kalau sin 60 derajat akar 3/2, maka untuk kosek 60 derajat 2 per akar 3. Karena ini pecahan irasional, kita rasionalkan dengan cara kita kalikan dengan sekawannya. 2 kali akar 3, 2 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 berarti menjadi 3 ya, akarnya kan saling habis. Kemudian ini bisa kita tulis 2/3 akar 3. Ingat bahwa kosek 60 derajat 2/3 akar 3. Kosek 60 derajat adalah 2/3 akar 3. Kosek 60 derajat 2/3 akar 3. Kemudian untuk sekan 60 derajat, ingat bahwa sekan itu adalah kebalikan dari cos. Kalau cos 60 derajat 1/2, maka sekan 60 derajat adalah 2/1 atau 2. Kemudian untuk kotangen 60 derajat, ingat bahwa kotangen itu adalah kebalikan dari tangen.
Kalau tangan 60 derajat akar 3/1 berarti ya. Maka kotangan 60 derajat adalah 1/akar 3 ya. Karena ini pecahan irasional, maka kita kalikan dengan sekawannya ya. Maka menjadi akar 3/3. Atau bisa kita tulis 1/3 akar 3. Ingat ya, kotangan 60 derajat adalah 1/3 akar 3. Nah, seperti ini nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat menggunakan konsep segitiga sama sisi yang kita bagi dua sehingga menghasilkan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kemudian untuk nilai perbandingan trigonometri sudut 0 derajat, kita gunakan sebuah segitiga siku-siku. Misalkan sudutnya kita ambil di sini sudut alfa. Ukurannya bisa berapa aja ya? Misal kita ambil 45 derajat juga bisa ya. Misalnya ini sisinya 1, ini 1, berarti kalau 45 derajat alfanya kan. Kita kan mau gunakan 0 derajat. Nah, kalau 0 derajat itu berarti, misalnya ini kan sisi awal, ini sisi akhir ya. Berarti nanti sudutnya itu 0 derajat itu kita tarik, kita perkecil ya. Sehingga 0 derajat itu kan dia sejajar dengan sumbu X. Ya, maka di sini segitiganya berubah menjadi seperti ini kan ya. Segitiganya yang tadinya sudut 45 derajat kita perkecil sampai 0. Kalau alfanya kita ambil di sini, ini kan berarti menjadi sisi depan, ini tentu saja sisi miring, dan ini adalah sisi samping. Kalau misalnya segitiganya diperkecil menjadi seperti ini, berarti di sini kan alfa ya. Panjang sisi di hadapan sudut alfanya 1 tadinya, sekarang panjangnya tentu saja berubah menjadi 0 kan. Ini untuk sisi depannya. Panjang ini kan tetap 1 pasti kan. Nah, berarti ini sisi sampingnya. Berarti untuk sisi miringnya menjadi 1 juga kan, karena berhimpit dengan sisi samping. Jadi sisi depan sudutnya panjangnya 0, sisi miringnya jadi 1, sisi sampingnya jadi 1. Nah, jadi untuk nilai sinus 0 derajat, kosinus 0 derajat, tangen 0 derajat, kosekan 0 derajat, sekan 0 derajat, dan kotangen 0 derajat adalah, ingat, sin itu demi sisi depan per sisi miring. Sekarang sisi depannya kan 0, sisi miringnya 1. 0 bagi 1 itu 0. Berarti sinus 0 derajat adalah 0. Oke, kemudian untuk cos 0 derajat. Ingat, cos sami ya, sisi samping per sisi miring. Di sini sisi sampingnya 1, sisi miringnya juga 1. Maka cos 0 derajat hasilnya 1. Kemudian untuk tangen itu ingat tan desa. Sisi depannya 0, sisi sampingnya 1. Berarti 0/1, 0. Ingat ya bahwa sin 0 derajat nilainya 0. Cos 0 derajat nilainya 1. Tangen 0 derajat nilainya 0. Kemudian untuk kosek, ingat bahwa kosek adalah kebalikan dari sin. Kalau sinus 0 derajat 0/1, maka untuk kosek 0 derajat adalah 1/0. Berapa hasilnya 1/0? Tidak terdefinisi. Kemudian untuk sekan 0 derajat, ingat bahwa sekan adalah kebalikan dari cos. Kalau cos 0 derajat 1/1, maka sekan 0 derajat 1/1 atau 1 juga. Kemudian untuk kotangen 0 derajat, ingat bahwa kotangen kebalikan dari tangen. Kalau tangen 0 derajat 0/1, maka kotangen 0 derajat adalah 1/0. 1/0 itu adalah tidak terdefinisi. Nah, seperti ini ya. Pahami dan hafalkan. Sin 0 derajat nilainya 0, cos 0 derajat 1, tangen 0 derajat 0, kosek 0 derajat tidak terdefinisi, sekan 0 derajat 1, kotangen 0 derajat tidak terdefinisi. Nah, seperti ini cara menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 0 derajat dengan kita memanfaatkan segitiga siku-siku bersudut alfa yang diperkecil sampai sudutnya menjadi 0 derajat. Kemudian yang keempat, nilai perbandingan trigonometri sudut 90 derajat. Oke, 90 derajat itu misal kita bisa gunakan segitiga siku-siku dengan sudut alfa. Berarti kalau alfanya di sini, berarti ini kan sisi depan ya. Kemudian ini sisi miring,
dan ini sisi samping. Misal kita ambil sudutnya 45 derajat deh. Berarti kan sisi-sisinya ini kan sama ya. 1:1 ya. 1, 1, akar 2 kan ini ya. Triple Pythagoras untuk sudut 45 derajat. Nah, untuk memperoleh sudut 90 derajat, berarti 45 derajat ini sudutnya harus kita perbesar. Ya, diperbesar ya, 45 derajat diperbesar menjadi seperti ini. Bisa kita gambarkan seperti ini ya, 90 derajat. Tadi kan di sini alfanya kan letaknya. Sisi ini kan yang kita perbesar. Seperti ini. Maka alfa di sini berarti ini sisi depan. Berarti ini tadi posisinya kan ada di sini ya, di sebelah kiri. Berarti ini sisi miringnya. Berarti yang bawah ini tetap sisi samping. Sejajar dengan sisi tegak ya, misal kita ambil sisinya 1 juga, sisi depannya berarti sisi miringnya juga 1. Maka untuk sisi samping menjadi berhimpit dengan sisi tegak, maka sisi samping di sini menjadi 0 panjang sisinya. Oke, berarti dari sini bisa kita tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat. Sin, ingat, sin demi berarti sisi depan per sisi miring. Nah, di sini sisi depannya 1, sisi miringnya 1, berarti sin 90 1/1 ya, atau 1. Kemudian untuk cos, ingat, cos sami, sisi samping per sisi miring. Di sini sisi sampingnya 0, sisi miringnya 1, berarti cos 90 derajat nilainya adalah 0. Kemudian tangan 90 derajat, ingat, tan desa, berarti sisi depan per sisi samping. Di sini sisi depannya 1, sisi sampingnya 0, berarti tangan 90 derajat adalah 1/0. 1/0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kemudian untuk kosek 90 derajat, ingat bahwa kosek adalah kebalikan dari sin. Kalau sin 90 derajat 1/1, maka kosek 90 derajat juga 1/1 ya. Kosek 90 derajat nilainya adalah 1. Kemudian untuk sekan 90 derajat, ingat bahwa sekan itu adalah kebalikan dari cos. Kalau kosinus 90 derajat adalah 0/1, maka untuk sekan 90 derajat nilainya adalah 1/0. 1/0 itu tidak terdefinisi. Nah, kemudian untuk kotangan 90 derajat, ingat bahwa kotangan itu adalah kebalikan dari tangan. Kalau tangan 90 derajat 1/0, maka untuk kotangan 90 derajat adalah 0/1. 0/1 hasilnya 0. Jadi di sini pahami dan hafalkan, sin 90 derajat nilainya 1, cos 90 derajat 0, tangan 90 derajat tidak terdefinisi. Kosekan 90 derajat 1, sekan 90 derajat tidak terdefinisi. Kotangan 90 derajat 0. Nah, seperti ini cara menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 90 derajat dengan cara membuat segitiga lancip yang diperbesar. Nah, demikianlah penyelidikan kita tentang nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa kuadran 1, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sehingga nanti nilai-nilai tersebut akan dirangkum pada tabel seperti ini. Kemudian yang kelima, nilai perbandingan trigonometri sudut 53 derajat dan 37 derajat. Sudut 53 derajat dan 37 derajat memang tidak dicantumkan dia sebagai sudut istimewa di kuadran 1, tetapi sudut 53 derajat dan 37 derajat bisa ditentukan nilai perbandingan trigonometrinya tanpa menggunakan kalkulator. Sehingga bolehlah kita katakan sudut 53 derajat dan 37 derajat ini sebagai sudut istimewa ya. Jadi di sini perlu dipahami bahwa sudut 53 derajat dan 30 derajat berasal dari sebuah segitiga siku-siku berukuran triple Pythagoras 3, 4, dan 5. Sudut 53 derajat ini diapit oleh sisi 5 dan 3, dan sudut 37 derajat diapit oleh sisi 5 dan 4. Nah, sehingga bisa kita tentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Kalau kita ambil sudut alfa 37 derajat, berarti yang dimaksud dengan sisi depan bagi sudut 37 derajat ini berarti sisi depan, berarti ini sisi samping, ini berarti sisi miring. Nah, jadi di sini diperoleh sin 37 derajat 0,6, cos 37 derajat 0,8, tangan 37 derajat 0,75,
Kosek 37 derajat 1,67. Sekan 37 derajat 1,25. Kotangen 37 derajat adalah 1,3. Kemudian untuk nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 53 derajat, ingat untuk sudut pandang 53 derajat berarti ini sisi depan, ini sisi samping, ini sisi miring ya. Nah, seperti ini ya, nilai perbandingan trigonometri sudut 53 derajat dan 37 derajat menggunakan segitiga siku-siku dengan triple Pythagoras 3, 4, dan 5. Sudut 53 diapit oleh sisi 5 dan 3, dan sudut 37 derajat diapit oleh sisi 5 dan 4. Nah, seperti ini. Untuk sudut 53 derajat dan 37 derajat, ini sebagai tambahan ya, dan tidak kita masukkan ke dalam tabel nilai perbandingan trigonometri. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas cara menghafalkan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa di kuadran 1, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan tambahan sudut istimewa 53 derajat dan 37 derajat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.